Bapak Ibu yang saya hormati dan yang berbahagia. Pada hari ini saya ingin memperkenalkan program aksi nyata saya modul 3.3, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi nama program yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu itu adalah program ekstrakurikuler Komipa, Komunitas Matematika dan IPA. Tujuan dari saya melakukan kegiatan hari ini jadi dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual kemudian dituangkan dalam aksi nyata. Judul program yang saya susun yaitu program ekstrakurikuler yang berjudul Komipa atau Komunitas Matematika dan IPA. Jadi di dalamnya termasuk ada biologi, ada kimia, ada fisika, dan juga matematika. Tujuan dari program ini untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang IPA dan matematika melalui program Komipa, Komunitas Matematika dan IPA. Adapun yang melatar belakangi latar belakang dari pembuatan program ini karena yang pertama masih rendahnya kemampuan murid dalam menguasai konsep MIPA dibuktikan dari hasil rapot dan wawancara dengan guru MIPA yaitu guru matematika, biologi, fisika, dan kimia. Capaian numerasi yang belum maksimal dalam kegiatan ANBK, SMA Negeri 1 Bakumpai memiliki aset utama dalam modal manusia yaitu memiliki guru yang kompeten dalam bidang MIPA. Memiliki aset utama dalam modal fisik, kita memiliki laboratorium, perpustakaan, dan juga lingkungan alam untuk sumber belajar dari para murid. Sumber finansial dari dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler. Kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian juga kami melakukan wawancara sebelumnya dengan murid. Diperoleh hasil bahwa minat terhadap pembelajaran MIPA cukup baik. Berdasarkan hasil angket murid diperoleh data bahwa banyak siswa yang memilih kegiatan ekstrakurikuler Komipa. Kenapa jadi banyak murid memilih? Karena mereka perlu pelajaran tambahan untuk memahami materi MIPA selain pembelajaran intrakurikuler yang ada di sekolah. Ya Bapak Ibu sekalian, pada aksi nyata saya ini tahap pertama yaitu adalah tahapan Bagja, yaitu tahap B buat pertanyaan utama. Pada handout yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, di situ ada dasar filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna bagi kehidupan manusia adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan pada program ini ada mandiri, benalar kritis, dan kreatif. Mandiri di sini untuk mendorong murid bertanggung jawab pada proses pembelajaran sendiri agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Benalar kritis menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mendorong murid mengembangkan cara berpikir kritis. Kemudian kreatif untuk menumbuhkan kepemimpinan murid berpikir kreatif untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan itu melatih keterampilan baik itu akademik maupun non akademik dari murid sendiri. Kemudian keaktifan murid dalam proses belajar juga mengembangkan daya lenting dan sikap tangguh untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Prakarsa perubahannya ada melatih keterampilan dan mengembangkan keterampilan murid dalam bidang MIPA. Tahap pertama yaitu ada tahap B
yaitu buat pertanyaan. Jadi pertanyaannya, mengapa kita perlu melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang IPA dan matematika? Kemudian bagaimana caranya agar dapat melatih keterampilan dan mengembangkan murid dalam bidang IPA dan juga matematika. Jadi di sini kita akan berdiskusi untuk menentukan apa sih pentingnya program Komipa ini, kemudian juga untuk mengidentifikasi tingkat keterampilan dan pengetahuan alam murid, dan juga untuk identifikasi hal-hal menarik apa yang dapat menumbuhkan semangat murid untuk melatih keterampilan dan pengembangan pengetahuan dalam bidang MIPA. Kemudian juga aset atau kekuatan yang kita miliki di sekolah ini, ada kepala sekolah, ada guru mata pelajaran MIPA, kemudian dewan guru, dan juga murid. Agar kita lebih mudah mendiskusikan tahapan B dan A ini, maka kita akan berkelompok untuk mengidentifikasikan hal-hal apa saja yang diperlukan murid, kemudian bagaimana program itu dapat dilaksanakan, dan rencana-rencana dari yang akan kita laksanakan dari program Komipa. Silakan berkelompok, Bapak Ibu. Masa kamu main? Sama itu tuh kadang urusan aja, kadang urusan buat angket atau murid ada malah pakai angket lain Pak. Angketnya Kak. Aku lupa bukan angket aku yang besul. Diskusi ya, karena dia menyampaikan di video diskusi itu. Lingkungan sekolah yang ada itu tapi memarahi kada setiap materi ada namanya itu di alam biologi toh enggak ada yang nyatanya enggak mau mengamalkan di alam yang dimulai dari ini kan, misalnya mengapa kita perlu melatih keterampilan dalam mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang IPA dan matematika. Kenapa? Ibu jadi apa pasal di jalan praktek.
kesalahannya. Nomor 2 apa? Nomor 2 apa? Begitu kata-katanya. Bacanya apa? memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekolah. Harus berapa, Bu? Contohnya, nah ini contohnya. Itu kita kumpul 5 untuk kayak kegiatannya. Apa kan IPA? Ayo Pak. Anu yang IPA. Kita kan Biologi Pak yang pas nih. Itu mengukur pH baju tuh. Contoh. Jadi dia sampel itu mengukur polusi udara. Jadi kami jangan Adalah materi terpisahnya. apa geografi? Bapak Ibu guru sekalian, kita telah mendiskusikan bagaimana program Komipa ini pada tahapan B dan juga tahapan A. Kira-kira bagaimana nih Ibu-ibu? Apa yang bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang MIPA? Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembicaraan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai buat pertanyaan utama untuk mengembangkan bagaimana pengetahuan murid dalam bidang IPA dan matematika. Yang pertama-tama tentunya kita itu harus mengubah stigma yang melekat terhadap pelajaran yang bersangkutan. Mungkin bukan hanya pelajaran IPA, tapi biasanya memang IPA khususnya kimia, matematika itu kesannya pelajaran itu sulit lalu menjadi ditakuti. Kemudian stigmanya juga untuk guru tersendiri, guru pengampu mata pelajaran itu bagaimana supaya mengubah persepsi itu sekiranya anak-anak itu senang belajar IPA karena mungkin dianggap monoton. Silahkan dari hasil diskusi kita tadi solusinya apa? Silahkan Mike. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan stigma yang kalau pelajaran MIPA itu dianggap sulit, khususnya di SMA kita Unpad yang peminatnya itu kurang. Nah, karena tadi sudah disampaikan Ibu Hani bahwa salah satu aset yang dimiliki SMAN kita, SMA Unpad, yaitu lingkungan alam. Nah, lingkungan alam itu juga ada kaitannya dengan pembelajaran MIPA, khususnya dari yang berbentuk Komipa, komunitas IPA. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran di luar ruangan atau outdoor gitu. Terus juga mungkin tadilah aset yang dimiliki juga dana. Nah, dana itu kan dari dana BOS tadi yang disebutkan Ibu Adi untuk pembelian alat-alat. Nah, misalnya juga peralatannya untuk alat praktikum kita itu masih terbatas, masih kurang. Kita bisa langsung melakukan praktikum di luar ruangan karena kan lingkungan sekolah kita itu masih natural, masih alami lah, tidak banyak perubahan yang terjadi di sekolah kita. Jadi misalnya contohnya aja, contoh yang paling mudah untuk biologi misalnya kan kita bisa melakukan praktikum mencari kupu-kupu misalnya untuk alat praktikum pengawetan misalnya seperti itu, atau juga untuk pola tumbuhannya kita kan juga masih banyak jenis-jenis tumbuhan yang ada di tempat kita yang bisa kita kembangkan untuk bahan praktikum, atau juga yang bisa dicontohkan kemarin kan waktu praktikum kimia. Itu tanpa harus memerlukan alat pendingin misalnya kulkas atau freezer, anak-anak bisa dimanfaatkan untuk membuat es. Bagaimana es itu membeku tanpa kita memerlukan alat seperti itu. Mungkin ada tambahan lain. Dalam diskusi kelompok ini ada pertanyaan bagaimana cara untuk melatih keterampilan dan mengembangkan murid
dalam bidang IPA dan matematika. Silakan kalau pertanyaan untuk guru matematika. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan dari rekan kita di kelompok, bagaimana cara untuk dapat melatih keterampilan mengembangkan murid dalam bidang IPA dan matematika. Yang pertama yang kita laksanakan adalah kita melihat dulu potensi kita itu apa. Kemudian dari situ baru kita bisa melihat kekurangan kita. Kemudian dari kekurangan-kekurangan itu, marilah kita bersama-sama dari pihak sekolah, kemudian guru bisa untuk memfasilitasi apa yang diperlukan. Nah dari situ kita berjalan artinya ke proses yang sebenarnya. Jadi untuk mengembangkan bidang IPA dan matematika tanpa didukung oleh sarana dan prasarana kita tidak bisa. Jadi artinya yang kita benahi dan kita lengkapi dulu adalah sarana dan prasarananya. Jangankan kita jangan mengharap prestasi tanpa ada memfasilitasi. Jadi artinya fasilitas dulu yang kita utamakan. Jangan sampai artinya kita terlalu berangan-angan yang tinggi dalam hal pengembangan bidang IPA dan matematika ini. Jadi artinya harapan kita semua perlu kita wujudkan apa yang bisa mendukung dari kegiatan proses belajar mengajar, kemudian ekstrakurikuler IPA dan matematika. Marilah kita sama-sama membenahi dengan cara kita cek dulu, kita SWOT dulu apa saja yang perlu kita perlukan dalam hal ini. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Iya, saya sebagai guru matematika di sini ada sedikit tambahan. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh rekan kita tadi bahwa sarana dan prasarana itu harus diperhatikan. Kita tidak bisa mengoptimalkan yang ada saja lalu pasrah dengan keadaan, tapi tetap harus mengupayakan sarana dan prasarana. Kenapa? Karena yang namanya sarana itu sangat mendukung untuk meningkatkan pembelajaran dalam kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain, terlebih lagi sekolah-sekolah di kota kan mereka sudah memanfaatkan sains dan teknologi. Pun demikian harusnya kita juga walaupun di pinggir gitu ya tetap menggunakan yang sama. Selain itu, kalau untuk praktisnya untuk matematika, kalau untuk meningkatkan pembelajaran itu adalah dengan sering berlatih. Kalau untuk matematika sering berlatih, dan itu tidak dicukupkan hanya dengan misalnya di kelas saja bersama guru, tapi juga siswa dimotivasi agar mereka mencari sendiri di rumah dengan memanfaatkan handphone kalau sekarang lah, kemudian bisa membentuk kelompok, jadi mereka bisa berkelompok belajar di rumah di luar dari pembelajaran di sekolah. Pun demikian juga bisa dengan pembelajaran yang kadang hanya sekedar konsep. Kalau ulun selaku guru matematika selama ini, kenapa matematika itu jadi kadang menarik gitu kan? Karena apa yang dipelajari itu kayak terlalu tinggi buat anak-anak, terlalu susah, dan ketika lulus SMA aja buahnya gasan apa? Ulun belajar tentang integral, kan dipakai ulun kena berumah aja gani mama. Atau kayaknya ulun selanjutnya mewarisi tanah perumahan mama, kan udah menggunakan konsep integral. Nah jadi lebih ke manfaat pembelajaran untuk apa, kemudian mungkin dari atas juga perlu aplikasi gitu, matematika yang aplikatif, yang memang dalam kehidupan sehari-hari itu dipakai gitu nah. Kalau negeri kita mungkin karena negeri Indonesia ini negeri yang masih berkembang, dari bahari lah berkembang. Kalau negara-negara maju itu kan katanya kalau belajar matematika tuh untuk nyata, misalnya bikin HP, bikin laptop, bikin teknologi berhubungan dengan mesin, bikin pesawat itu kan dengan ukuran-ukuran matematika. Jadi betul-betul aplikatif. Kalau kita hanya kayak orang, tapi udah difasilitasi. Nah itu mungkin yang jadi sampai hari ini tuh momok gitu matematika itu. Iya.
Ya walaupun inilah jatuhnya ke ranah pembuat kurikulum. Mungkin itu dari kami. Jadi setelah kita melakukan sesi diskusi tadi, dapat saya ambil kesimpulan kalau program ini dapat kita laksanakan untuk mengembangkan keterampilan dan murid dalam bidang IPA. Jadi kita bisa memperbanyak praktik, ulah praktek, supaya murid tidak bosan dalam belajar. Karena kan sudah ada teori di sekolah, di intrakurikuler, kemudian di ekstrakurikuler ini diperbanyak prakteknya. Kemudian pemanfaatan lingkungan yang bisa dipakai karena kita keterbatasan alat. Ruangan laboratoriumnya ada, cuma alatnya masih kurang, jadi kita bisa pakai lingkungan. Kemudian juga pengembangan pembelajaran mandiri, jadi bisa menggunakan beberapa aplikasi yang lewat HP atau digitalisasi, jadi murid bisa belajar mandiri untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tentang MIPA. Kemudian Bapak Ibu untuk pelaksanaan, kira-kira dalam 1 minggu tuh berapa kali kita pelaksanaan KOMIPA ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hasil diskusi kita tadi tentang penetapan ekstrakurikuler untuk MIPA, untuk IPA dan matematika, KOMIPA tadi. Nah, di sini kami sepakati mungkin pelaksanaannya itu 1 kali dalam seminggu, yaitu kami ambil di hari Senin. Karena hari Senin itu ada jam terakhir yang tidak dipakai, maka disitulah kami gunakan untuk ekstra KOMIPA itu tadi ya, dari itu aja. Tadi jamnya di sini kami mengambil karena ada kelebihan jam yang tidak ada jam pelajarannya, itu hanya 1 jam pelajaran. Mungkin kalaunya tidak mencukupi, mungkin bisa melihat sikonnya, Bu. Jadi sesuai dengan praktek yang kita pakai. Kan biasanya praktek itu tidak sama jam yang diperlukan. Ya, terima kasih. Mengembangkan pengetahuan murid dan keterampilan dalam bidang IPA tadi bisa juga ditambah dengan penilaian rekan sejawat, guru matematika dan guru biologi, fisika, kimia, biologi, kimia tadi itu bisa memanfaatkan kelompok MGMP untuk datang ke sekolah, bisa untuk memberikan materi kepada siswa yang ada di sekolah kita. Begitupun juga dengan guru kita di sini juga bisa memberikan materi kepada siswa di sekolah lain. Itu tujuannya untuk menambah wawasan siswa tentang pengetahuan matematika, biologi, fisika, atau kimia tadi. Sekian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini ada sedikit tambahan dari diskusi kami tadi. Yang pertama itu gambaran umum mengenai program KOMIPA, Komunitas Matematika dan IPA. Nah, yang pertama itu kegiatan ini dilaksanakan 1 minggu sekali. Pada sore hari setelah murid pulang sekolah tadi ya, di hari Senin, di jam terakhir sekolah. Yang kedua itu terdapat pembina dan pelatih dalam kegiatan KOMIPA yang akan mendampingi murid saat kegiatan berlangsung. Nah, ini khususnya guru IPA, fisika, biologi, kimia, dan matematika. Yang ketiga itu murid akan diberikan konsep dasar MIPA menggunakan metode yang bervariasi dan memanfaatkan sumber belajar yang sudah tersedia. Selanjutnya, secara berkala murid akan diberi tugas proyek terkait untuk suatu konsep materi yang dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya, program ini sebagai bagian dari pembinaan Olimpiade Sains Nasional atau OSN yang dilombakan setahun sekali. Yang terakhir itu
Untuk mengetahui perkembangan murid dalam bidang MIPA, guru memberikan jurnal yang akan diserahkan kepada orang tua murid setiap 1 bulan sekali. Nah, jadi di sini orang tua murid juga bisa mengetahui perkembangan anaknya pada saat mengikuti Komipa tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah Ibu-Ibu, terima kasih karena hari ini kita telah berdiskusi tentang program Komipa. Jadi saya dapat ambil hasil diskusi tadi, saya simpulkan. Jadi program Komipa ini kegiatan ekstrakurikuler untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang IPA, yaitu biologi, fisika, kimia, dan juga matematika. Program ini dilatar belakangi masih rendahnya kemampuan siswa dalam bidang MIPA, kemudian juga hasil ANBK yang juga masih kurang, kemampuannya masih rendah, dan kelas yang menjadi target itu kelas 10, 11, dan 12. Jadi kegiatan ini tadi dilaksanakan seminggu sekali, hari Senin jam 2:30 pada sore hari ya. Kemudian terdapat pembina dan pelatih dalam kegiatan Komipa ini yang dapat mendampingi murid. Kita bisa menggunakan guru-guru di bidang MIPA untuk belajar. Kemudian pada sekali-sekali kita bisa mengundang narasumber dari luar untuk memperdalam pengetahuan dari murid tentang MIPA. Kemudian juga pembelajarannya diperbanyak praktik, bisa dilaksanakan di outdoor maupun di indoor dengan memanfaatkan lingkungan yang ada. Kemudian secara bervariasi, metode yang digunakan bervariasi. Kemudian ada murid diberi tugas proyek terkait suatu konsep materi yang dipresentasikan di depan kelas. Kemudian juga program Komipa ini juga sangat membantu murid untuk membimbing murid dalam mempersiapkan Olimpiade Sains Nasional atau OSN yang dilombakan setahun sekali. Kemudian perkembangan murid dalam bidang MIPA, guru nanti akan memberi jurnal yang akan diserahkan kepada orang tua sebulan sekali untuk mengetahui perkembangan dari siswa itu dalam bidang MIPA. Saya juga sudah berdiskusi dengan murid tentang program Komipa ini dan murid sangat tertarik untuk mengikuti. Juga dalam tahapan B dan A ini nanti akan disambung dengan tahapan lain. Semoga pelaksanaan Komipa ini dapat diwujudkan dan berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi murid untuk mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan murid dalam bidang MIPA. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian, baik itu pengajar MIPA maupun juga pengajar teman sejawat lainnya, telah melakukan diskusi tentang program Komipa. Semoga bermanfaat bagi siswa dan juga bagi warga sekolah kita untuk meningkatkan kemampuan dari kepemimpinan murid dan juga untuk memperdalam pengetahuan murid yang akan dia gunakan di sekolah maupun di masyarakat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Kalian adalah perwakilan murid dari semua kelas yang ada di Sekolah SMA Negeri 1 Pakumpai. Pada kesempatan hari ini, Ibu ingin
mengenalkan program yang berdampak pada murid, yaitu program yang berjudul Komipa atau Komunitas IPA dan Matematika. Jadi atas dasar filosofi, maksud dari program ini untuk memberikan dampak positif bagi murid, kemudian untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila berupa mandiri, benar kritis, dan juga kreatif. Karakteristik yang ingin ditumbuhkan pada kepemimpinan murid yang dikembangkan nanti adalah lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian akademik maupun non-akademik, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajar mengajar, lingkungan yang menumbuh kembangkan daya lenting dan sikap tangguh untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Di prakarsa perubahannya, melatih keterampilan dan mengembangkan keterampilan murid dalam IPA, yaitu matematika, biologi, kimia, dan fisika. Kalian kan sudah belajar 4 mata pelajaran tersebut dalam program Komipa, Komunitas Matematika dan juga IPA. Jadi program ini berupa program ekstrakurikuler. Jadi programnya kalian nanti ada kayak les. Jadi setelah pembelajaran seminggu sekali les, ada program tambahan Komipa yang dibahas itu pelajaran IPA. Jadi mengapa kita perlu Komipa ini? Jadi untuk mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang IPA dan juga matematika, kemudian bagaimana caranya untuk dapat melatih keterampilan dan mengembangkan murid dalam bidang IPA dan juga matematika. Tahap ini Ibu akan melakukan sesi diskusi dengan kalian perwakilan murid untuk menguatkan ide pada tahap awal. Idenya pada komunitas IPA ini kalian maunya seperti apa pelaksanaannya? Mulai dari gurunya siapa aja yang ingin kalian sebagai pelatih, kemudian pendampingnya siapa aja, jadwalnya hari apa saja, kemudian berapa kali dalam 1 minggu, tempatnya di mana, kemudian juga kira-kira bagaimana suasana belajar yang nyaman yang bisa menambah semangat kalian dalam belajar. Jadi kalian sudah membentuk kelompok, kemudian silakan berdiskusi tentang program yang ingin dilaksanakan, program Komipa. Jadi yang kalian diskusikan bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman, jadwal pembelajaran, bagaimana guru-guru pendampingnya, juga bagaimana tahap-tahap pelaksanaannya. Silakan berdiskusi. Diskusi, menguatkan ide di tahap awal. Sambungannya sama ini. Masih diskusi. Hari apa kisahnya? Minggu sekali lo sore, Ibu speak sekolah jam 5 misalnya sampai jam 5:30. Hari apa? Hari Kamis. Harinya Senin. Oh Senin. Berarti hari Senin. Hari Senin weekendnya berapa? Berarti sampai mulainya sambung pada ekskul lah. Gurunya siapa aja, yang matematika anak siapa, yang lainnya sebutin terus di sini. Batas dan jangan gitu. Diskusikan. Gurunya anak siapa aja, harinya hari apa, jamnya jam apa. Terus di kertas lain dulu. Terus kelasnya di mana anak belajarnya.
Jadi kalian bisa diskusikan guru pengajarnya siapa saja. Kan di situ ada biologi, fisika, kimia, matematika. Dipilih guru pengajarnya hari apa, kemudian jam berapa, kemudian ruangannya mau di mana supaya memberikan supaya nyaman belajarnya. Bahan kah bergantian karena Ibu Asma matematika. Ini bergantian minggu ini. Di luar. Terserah aja. Anak di mana? Panas sih ya. Tanggal 4 tuh panas-panasnya tuh. Jauh lah kah? Atau di lab misalnya, mau di lab, di praktek. Ya. Itu materinya banyak prakteknya. Nah, bagaimana diskusinya sudah selesai? Ya, nanti akan maju perwakilan dari kelompok kalian menguapkan pendapat apa saja pilihan suara dan juga yang ingin kalian hasil diskusikan. Silakan kelompok Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengemukakan pendapat hasil diskusi kami yang bertemakan tadi demonstrasi kontekstual modul 3.2, yaitu program yang berdampak pada murid. Nah, saya selaku murid ya misalnya pada hari Senin itu kan jam pertama dimulainya upacara dulu. Kemudian mapel-mapel yang sudah disediakan oleh jadwal sekolah. Nah, di sana kan ada 8 jam atau 7 jam pelajaran dan pulangnya itu kan sampai jam 4. Nah, di sana itu pas pada waktu sudah sore itu ada ekskul yang namanya ekskul, bisa saja itu ekskul menari, kemudian ekskul PMR atau PMI, kemudian ekskul teknik vokal. Nah, jadi kan di sini kami dari MIPA maunya itu guru di setiap mapel ya. Misalnya matematika, di sini ada 4 mapel. Matematika, biologi, fisika, dan kimia itu tiap per minggunya itu kami mau digantikan. Misalnya di matematika di minggu pertama itu Ibu Rapiah, kemudian di minggu kedua digantikan dengan Ibu Asmawati, kemudian minggu ketiganya digantikan lagi dengan Bapak Suruto misalnya seperti itu. Kemudian pembelajaran biologi. Kemudian untuk mapel biologi kami maunya juga gurunya digantikan selama misalnya dalam 1 minggu digantikan lagi ke minggu berikutnya dengan guru yang lain. Misalnya minggu pertama adalah Ibu Hani, kemudian minggu kedua adalah Ibu Juleha seperti itu dan minggu berikutnya berganti-ganti. Kemudian mapel fisika misalnya minggu pertama Ibu Halimatus, kemudian minggu kedua itu Bapak Suruto digantikannya agar apa? Agar pelajaran kita lebih ilmunya lebih dapat. Karena apa? Karena berbeda guru itu akan menjadikan pengetahuan kita lebih banyak. Nah, kemudian mapel kimia. Yang pertama itu misalnya minggu pertama Bapak Suruto, kemudian digantikan dengan Ibu Hani, dilanjutkan dengan Ibu Halimatus. Nah, seperti itu. Karena dengan adanya guru yang berbeda, kita bisa juga mendapatkan pengetahuan di kimia ini berbeda-beda. Walaupun tema dan pembelajarannya itu sama. Nah, kemudian kami mau agar belajarnya lebih nyaman, kami mau tempatnya itu di lab. Atau bisa juga di saat pagi kita belajarnya di outdoor atau di luar kelas agar lebih nyaman dan asri. Oke. Kemudian untuk praktek, karena kan di sini untuk pembelajaran itu jamnya sudah ditentukan oleh waktu, misalnya jam istirahat, misalnya sudah berbunyi ya jam sudah selesai. Nah, kami mau itu kan kurang. Selesai saya
kurang jam pelajarannya. Jadi kami mau itu ditambahkan lah untuk prakteknya biar bisa lebih paham lagi. Ya, sekian terima kasih presentasi dari saya kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menemukan pendapat hasil diskusi kami. Guru Bapak Soroto SPD, Ibu Marliani SPD, Ibu Halimatus SPD, Ibu Hani SPD. Hari pembelajaran guru-guru yaitu hari Kamis dan hari Senin. Waktu pembelajarannya jam 3 sampai jam 5. Ruang pembelajarannya di aula. Itu aja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah melaksanakan diskusi tadi bersama teman-teman bagaimana tahap-tahap pelaksanaan dari program Komipa ini. Tadi didapatkan hasil sebuah rencana bahwa pelaksanaannya itu pada hari Senin pada jam 3.30 sampai jam 5. Kemudian gurunya sudah dipilih guru mata pelajaran biologi, fisika, dan juga matematika dan kimia secara bergantian karena ada mata gurunya yang lebih dari satu, jadi bergantian tiap minggu. Kemudian juga kalian juga ingin suasana belajar yang nyaman, itu ada yang di outdoor kalau cuacanya memungkinkan, kemudian juga ada di aula dan juga ada di ruang laboratorium. Kemudian juga memperbanyak pembelajaran praktek karena selama di kelas untuk lebih paham itu diperlukan praktek. Jadi pada saat kita Komipa nanti kita akan memperbanyak praktek MIPA-nya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.